setiap struktur itu yang katanya saya tuh mikirnya yang kata apa? Yang orang bilang tuh yang bos break of structure gitu nah. Mm-mm. Nah, jadi setiap kayak di goal nih. Nah, kayak coba buka goal, Mas. Ini gol ini. Nah, kenapa di kosong kosong itu kan dihampat kecilin Mas dikit Mas. Ini. Nah, di sini dia nah ke kiri ya, ke kiri. Ambil zona apa candle kejepit yang di kosong kosong bawah. Kenapa yang jadi supportnya kuat bisa mantulin ke atas? Karena di situ ada resisten. Yang pertama resisten. Nah, yang kirinya itu resisten. Nah, satu itu resisten. Kedua, apa namanya? Udah di break kan? Itu Mm. resisten H1 di breakout. Terus kita harus nyarinya candle kejepitnya yang tempat di break itu sampai ke temprem kecilnya. Mm. Nah, terus kedua, di sini tempat pertama ke apa? Ini kan perubahan tren turun. Jadi Mm. naik kan di sini kan? Mm. Nah, di sini alasannya kenapa bisa jadi di sini mantulnya bisa jadi kuat. Pertama turunnya. Mm. Pertama tren perubahan trennya. Sama Mm. kayak di D1-nya juga jelas kelihatan kok. Nah, sama kayak di sini kemarin, di situ juga Mm. posisinya. Mm. Kecilin loh, sedikit. Kecilin sedikit. Dah. Kiriin. Ke kananin. Ini daily ya. Nah, belum ya. Daily ini. Kecilin lagi. Kecilin lagi. Kecilin apa gedein gini? Kecilin. Nah, ya. Itu. Ke bawah, nah, tarik. Nah, itu ambil yang di tengah-tengah ini nah, Mas. Berapa sih itu? Di 1960. Ke kiri lagi, ke kiri. Lagi atas. Atas. Atas bukan Mas, ke atas. Ambil 1960. yang di atas, dia. Nah, bukan kursornya aja nggak usah diblok. Nggak usah diblok. Gini. Enggak, yang di ininya Mas, bukan. Yang di shadow atasnya tengah-tengah. Ke kiri lagi, kiri. Ah, tengah-tengah tadi. Ah, atas itu nah. Kanannya lagi, kanannya lagi. Ke kiri. Itu tadi tengah atasnya Mas. Ini. Nah ya. Ini kan udah di breakout nih. Mm. Nah, tandain garis panjang. Nah, garis horizontal. Nah, nanti nyarinya Mas ke TF kecil di mana yang di dekat garis ini ada candle kejepitnya. Nah, nanti ngambil area selnya di situ, itu sel kuat. Mm. Jadi kalau misalnya Mas Mas bilang ininya, jadi reaksinya dari situ ngambilnya. Mm. Saya sih gitu sekarang Mas. Mungkin udah berapa kali saya tes di mata uang lain pun juga hampir sama. Mm. Nah, tempel dari 4 jam. Mas Jun pasti tahu lah. Tapi saya tuh menceritain cara saya maksudnya Mas. Iya. Mapping cara saya. Ini ada supply di sini. Bisa gak di sini, Mas? Di ujung banget nih. Ini anggaplah kita pelit nih. Nah, Nah, sini. kalau saya nggak gitu Mas nyarinya. Gimana? Coba kecilin Mas, kecilin. Ini temperin berapa? MH1. Sampai ada candle kejepitnya, tapi candle kejepitnya yang di deket candle yang angel fin yang tadinya Mas. Di level A ini kena kejepit ini. Tapi di atas Bukan yang 69, tadi, Mas. dari daily kan daily H4 dulu. 4. Yang ketemu tadi. Nah, 4 nih ya. terus Eh, nah, yang order bloknya hilangin dulu Mas. Saya jadi bingung juga ngasih tau pandangan saya. Terus kecilin banget Mas, kecilin banget. hmm. Ah, di sini. Kok ini? Bukan ini sih. Yang 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 dijebolnya itu di bawah order blok Mas ini.
ya ini main syuting ya, ini saya ya. Itu mas, saya puyeng ini. Saya nggak pernah pakai ini ya kayaknya mas, apa nggak pernah pakai trading view. Hmm. Candle Agnes beda mas. Candle Agnes itu kurang bersahabat kalau buat trader SND. Jadi kayak gini nih di daily ya. Nah, Ini level yang menurut sampean kuat nih tadi nih. Di 69. saya tandain dari dailynya dulu ya, ntar ya. Ya. Warnanya ubah aja lah, biar beda kali ya warna hitam. Cara mapping mas itu sama sama saya mas, tapi arah 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 apa sih, bukan pola pikir apa ya, gimana ngomongnya, gimana sih, pandangannya loh, Anunya. eksekusinya sudah lebih bagus mas dari saya malah sebenarnya. Ya, cuman gitu mas. Kalau saya ceritain dikit ya. Saya juga pakai SNR mas. Sama. Saya juga backingannya SNR. Kalau nggak pakai SNR kurang sah itu zona SND saya. Contohnya kayak kemarin gini nih. Saya kan nge-sell ya, cari sell di sini kan. Di 15-an, 17-an kan kemarin saya bilang kan. Kemarin. Cuman sebenarnya saya zoom ke time frame yang lebih kecil, Mas, di M1. Ada nggak sih pengkolan itu yang sejajar gitu kan? Yang sejajar sama si SNR yang di breakout ini gitu kan. SNR kuat. Soalnya kuat banget, Mas, pantulannya tinggi gitu kan. Saya patokannya gitu aja nih. Kalau pantulannya tinggi, nah saya begitu di breakout ya udah gitu, itu bisa jadi area sell gitu. Nah ini nah yang di daily tadi yang kita tandain tadi barusan ya mas. Nanti itu mas saya cek mas, ini kita bahas yang ada dulu di trading view. Nah ini kan point breaknya di sini mas, ini level SNR 1915 ini point breaknya di sini mas, yang pertama kali ngebreak dia. Benar di situ. Ya di sini nih yang cerut ke bawah naik lalu dijebol lagi ke bawah kayak gitu. Ini point breaknya, Yang jadi decision point di sini. kalau saya Nah, segede gini mas zonanya mas kemarin itu. Kang Aji pada kalau nge-sell, di Mas Nanang pada apa, nge-sell di sini kemarin itu. kalau di candle Exness mas kelihatannya cuman dua candle kejepit, ada dua candle kejepit di situ. Hmm, Tapi kalau di ini apa trading view kan lebih detail nih, iya, candle-candlenya banyak kan. iya. Nah makanya saya nggak pernah lihat lagi, jadi sekarang trading view apa dari Exness doang. Ini tepat ini Mas. Tapi benar di 15 ke Mas, break benar. tepat ini Nah di ya ke 15 kiri, nih. ke kiri mas, coba 5 menit, temper 5 menit mas, temper 5 menit. Nah gedein dikit. Nah ini nah ada dua candle kejepit ini, nah benar. Jadi saya ngambilnya mas, saya nandain areanya dari candle kejepit shadow atas itu sampai ke candle kejepit yang hijau bawahnya juga. Ambil dua itu nah ya betul. Nah batas body hijaunya aja mas. Nah ya udah segitu, Oh. segitu saya tandain areanya. Kayak gitu saya nandain area betul. Pantasan saya kemarin takut entry ya. Saya juga Nah nunggu mas Mas boleh di geser ke 17. sana sananya, geser ke kanan kanannya sampai harga naik. Nah Ini saya reaksinya ngambil cuma dua benar-benar candle ini. cantik banget Mas. Reaksinya cantik banget ini kemarin. Iya makanya. Iya. Cuman saya kan saya patokannya kan di area flag kan yang pengkolan tadi kecil di M1 itu. Jadi saya ambil yang paling ujung. Cuman kesalahannya tadi pagi itu ketika harga sudah break low di sini. Break low di sini, Mas. Berarti kan si zona ini kan udah nggak valid lagi, Mas. Ya nggak? Kalau zona ini udah di break low gitu kan, Iya. kecuali kalau dia sebelum belum break low ini gitu, dia ngambil lagi ke sini gitu kan. Nah, dia baru kita bisa Kalau sell. saya, kalau pandangan saya mas, maaf motong ya, maaf. Iya, iya, Jadi nggak kalau apa-apa. seandainya yang order block yang kuning itu udah ke break aja di 1 jamnya, tapi 1 jam ya. Iya. Terus di H4 tadi kan ada engulfing juga kan, Hmm. candlenya. Itu menurut saya udah saya udah yakin jebol. Hmm. Terus juga yang support yang di 01 yang semalam itu pertama kalinya
apa, harga memantulin harga setelah tren turun berubah jadi naik tuh Ya. maksudnya. Jadi ini nggak bakal kuat lagi menurut saya gitu. Tapi saya juga kena stop loss di Hmm. situ mas, gara-gara spekulasi juga di 14.15 spekulasi juga. Ya spekulasi saya juga sama mas. Bahkan saya mas lebih parah lagi, saya nge-sell di 17 tadi. Karena Di kan situ. zona, jadi kan range 17 itu kan range-nya hari ini mas, hari hari Rabu sebelum Kamisnya breakout di sini kan ke bawah, dia bikin new low kan. Konyolnya saya diambil lagi ke atas gitu kan, ketika udah break kan harusnya kan range kita itu kan hanya dari sini sampai sini kan. Nah, dari apa, dari swing low Rabu sampai ke swing high Rabu gitu di sini. Konyolnya saya begitu dia Kamis di break gitu ke bawah, harusnya kan kita udah nggak bisa lagi cari sell di sini mas, karena range-nya udah Iya, beda gitu, ganti hari iya udah ganti range beda, gitu. udah berbeda. eh ya ibaratnya Karena gini kan lah kalau mas, di ibaratnya gini nih, kadang itu namanya kan kalau di bahasa namanya kan unfill order mas. Jadi kayak zona yang belum, yang berada di luar range tapi dia belum diambil gitu, paham gak maksudnya mas? Masih fresh lah gitu, iya masih ditinggal fresh. gitu. Tapi keseluruhan zonanya yang tadi saya bilang di M1 itu udah diambil, yang kata sampean ada order block atau supply kayak kejepit M5 itu tadi tuh yang Iya, sampean marking, udah diambil berarti udah sah pakai strukturnya. Konyolnya saya begitu ini break low gitu ke sini, saya masih maksain nge-sell di range yang sama, di area yang sama, kan konyol ya gitu. tapi sebenarnya nggak konyol mas, itu kan kita kan sesuai 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 hukumnya kan, sama kayak saya Ih, ambil di 14.15 sel itu juga. eh, karena satu kayak kata mas, SND kuatnya di situ, SNR kuatnya di situ. iya, Tapi saya patokannya kalau udah 15 kejebol aja, kejebol dalam artian bodinya udah keluar sedikit aja udah, bukan pakai shadow, udah tutup body iya. di atas itu saya udah close tadi, nggak saya tahan. Harusnya gini mas, kalau kita mainnya main range ya mas ya, range itu maksudnya harga tertinggi harga terendah gitu mas, sebelumnya gitu, support resisten basicnya gitu mas. Hmm, hmm. Kan gini kan kalau kita main range kan, gini, gini, gini kan. Nah, kita edit dulu nih. Nanti saya bahas engulfing sama Kang Aji. Nanti jam jam satuan saya nunggu nunggu itu mas. Sama sampai sender dulu lah. Nanti digilir nih. Nah, schedule saya banyak. Saya alhamdulillahnya 3 hari ini saya coba semua mas, gambar di seluruh pair-pair lain itu jalan semua, Mm-mm. nggak lebih dari order block saya itu. Anjay, order block banyak, keren bener mas order block mas. Gara-gara nonton yang apa namanya sih, yang trader uncensored itu, nah saya tuh mas, saya tuh mikir bos break of structure sama cok cok ya, apa dia Cok cos cok cok picok. cos, nggak tahu bahasanya, tapi saya cuma ngertinya yang bos break itu doang. Ada. Nah sama, coba mas mapping H4-nya mas, mapping Hmm. H4 golnya, batas kenaikannya gimana coba, sama-sama. Hmm. Saya mau belajar punya saya juga diulang, dipinjemin. Nah sekarang batas kenaikannya di mana mas ambil, Kita ambilnya dari kalau mas pribadi. dari turun ke naik, lalu apa, dari naik ke turun terus turun ke naik ya mas ya. Biar biar jalurnya enak ya. Ini Ya anggap ini unfill order, ini naik turun. langsung blok aja mas, langsung order blok, Tenang dulu atau mas, atau kas. tenang dulu. Order block atau supply demand itu bisa digambar setelah kita ngegambar pakai struktur mas. Jadi tenang dulu, pelan pelan mas, sabar mas. Jadi order block atau Semangat saya mas. supply demand itu bisa digambar setelah pakai strukturnya dilukis gitu, kayak begini nih. Kita ini pakai struktur yang H4 ya, pengkolannya yang jelas, yang gede gitu, yang risnya gede ya 4. Nah kayak begini, yang bricknya itu brick body mas, jangan brick shadow. Nah kan harga sekarang gini ya, nih. Nah ini kan tertinggi kemarin mas, 19 16 ya, deal ya, Ya, deal. Berarti kan kita udah gak bisa nge-sell lagi dong. iya.
Mhm. Bebas. Karena ini apa tuh namanya tuh eh batas terakhir gitu mas, pengkolan terakhir ini jadi batas terakhir gitu. Dia itu kalau emang masih mau turun, dia harusnya kan nggak boleh melewati pengkolan yang ini kan, kalau kita pakai aturan market struktur range gitu. Nah tapi masalahnya mas, gold dia akan benar-benar naik ketika dia ini kan udah breakout ya, udah change of karakter nih kalau kata orang SMC mah gitu, udah change of karakter gitu. Anjay, bahasnya keren amat mas. Ya kan dia break nih close gitu kan di sini. Nah ketika dia turun ke sini gitu, lalu dia membuat break lagi ke atas. Nah ini gold baru benar-benar uptrend mas sebenarnya gitu. Itu. Kamu nggak mas, masih saya mas? Nah, Kamu nggak? ya karena udah apa namanya, dia udah bentuk higher low yang baru kan. Ini kan udah ada low, high, lower low, higher high. Seharusnya kan kalau gold emang masih mau turun, dia nggak boleh melewati high yang ini kan kalau dari hukum Ya, support resisten kan. yang itu ya. Iya, Nah, support resisten kan batas tertinggi terendah gitu kan. Kalau kalau apa harga terendah kemarin di break, dia akan menjadi harga mahal, dan harga mahal kemarin dia akan menjadi masih mahal tapi batas batas terakhir gitu. Kayak gitu, Mas. Kan kayak gitu kan. Nah, sekarang harga terendah sudah di break lagi, harga mahalnya sudah di break lagi ke atas, berarti mahal tetap menjadi mahal. Nah, mahal akan menjadi murah, murah akan menjadi lebih murah kayak gitu kan. Itu kan apa tuh SNR basic ya, SNR basic gitu. Berarti kalau kata sampai ini kan udah coh lah gitu. ya tahu saya mas, contohnya apa, saya cuma tahu break up structure-nya doang, Iya. bosnya doang. Kalau coh itu kalau kalau di press action itu kayak gimana ya? Kayak Quasimodo, Mas. Head and shoulders, head and shoulders. Kayak gini gerakannya itu. Kurang lebih. Nah, begini, Mas. Jadi swing low di break ke bawah, swing high di break lagi ke atas gitu. Nah, ketika dia mengambil area sini gitu dan dia membuat boss kayak begini, atau kalau kata orang price action apa ya, break lah gitu, breakout gitu. Istilahnya itu market continuation. Kan market itu kan pergerakan tuh ada yang reversal, ada yang continuation kan. Ada yang Iya, pembalikan tren, ada yang sambung tren gitu. Nah, kalau dia udah bikin sambung tren, udah ada dua lembah kayak gini, Mas. Nah, lembah kayak begini, kalau kata orang trendline minimal ada dua lembah yang bisa dihubungkan gitu kan. iya, Kita akan entry di lembah yang ke tiga kayak gitu, Mas. iya, iya. Kayak gitu. Itu sama aja price action, cuman ya mungkin beda istilah sama beda beda pegangannya. Kalau mapping kenaikan sekarang gold gimana mas? Kalau mapping kenaikan, Ya sebenarnya ini sekarang ini bisa jadi sinyal awal perubahan tren gitu di H4 ya mas, di H4 ya, soalnya kan empat. daily-nya belum kelar. Daily-nya kan belum 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 udahan, kayak saya belum bisa ngomong daily kalau daily-nya belum Iya, udahan kayak gitu. Ini kan H4 nih, ini kan tertinggi di H4 kemarin ini di sini. Nah ini terendah di H4 kemarin. Harusnya mas, kalau dia emang masih mau turun, sekurang-kurangnya dia akan bereaksi di sini gitu. Setelah ngebreak yang ini, dia akan break body ya mas. Ini kan body nih, udah paling dia body ya, break merah ke bawah nih. Nah sini dia akan eh, turun ke bawah atau setinggi tingginya harga naik gitu. Dia hanya akan sampai sini gitu, ke swing high 4 tertinggi yang kemarin ke sini, baru dia turun lagi ke bawah. Tapi kan faktanya sekarang gimana mas? Faktanya swing high tertinggi, swing low tertinggi, swing low kemarin, harga terendah kemarin dia di break ke bawah, lalu di break lagi ke atas. Berarti dia akan tetap menjadi yang tadinya ini kan harga murah, di break ke bawah jadi harga mahal, di break lagi ke atas jadi murah lagi gitu. Nah ini resisten yang ini kan harga mahal, harusnya iya. kan dia tempat nge-sell. Nah sekarang dia udah di break lagi ke atas gitu, berarti dia akan menjadi harga murah kan mas, ya enggak? Masuk gak mas penjelasan saya mas?
ngerti saya mas. Iya, ya sampai orang kan sampai orang SNR mas nggak ngerti aku bangetan. Teori atap lantai mas. Teori atap lantai masih Mapping ingat? dari ke kirinya mas, Hah? mappingnya ke kirinya. Kayak Apa? sekarang nih ada reaksi di 30 nih. Kalau Mas Jun ngambilnya gimana? Hah? Itu kan harga yang kemarin. Nah, yang sekarang Mm-mm. Ya cuman kan batas mas, batas tertarik ketika harga. ketika harga sudah membuat range baru gitu, range yang ini sebenarnya udah nggak bisa dipakai mas walaupun ini bereaksi ya. Kalau saya gini Mas, ini kalau saya ya. Ya, Saya gimana? ngambilnya ke kiri dulu, geser ke kiri kursornya boleh Mas. Birunya geser ke kiri lagi. Nah itu ada shadow engulfing di Ini, tengah-tengah kiri lagi. ini. Kiri 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 kiri. Ya, kiri kiri lagi Mas, kiri Mas. Benar, di tadi tapi ada shadow yang engulfing. Lagi kiri, sebelah kiri kiri. Kiri Mas, ke kiri. Kiri lagi. Tengah-tengahnya, nah. Tengah-tengah pas. Ini, Nah, itu, engulfing. Shadow bawahnya. ini. Garis dulu tengah. Ya, garis dulu tengah. Oh, ini kayak belum diambil Garis ya? dulu tengah. Garis dulu tengah, oke. Terus, kalau mau area selnya, untuk supaya yang kanan-kanannya bereaksi, itu yang candle ini, Mas. Candle kejepit yang nggak jadi itu, nah. Sebelah kanan bawahnya. Di bawah shadow garis putus-putus. Nah, itu tandai dulu, oke. Hmm. Nih, sepanjang itu, Mas. Ini. Sepanjang tapi sampai bawah harusnya kalau di gitu coba coba kecilin ke temperature H1 itu mas, H1 H1 ambil H1 lihat ke kiri. Hmm. Oh berarti batas bodinya mas, ke yang bawahnya itu yang kuning benar pas, cakep segitu. Rasanya. Nah di situ makanya saya bilang dari 30 sampai sekitar 34 35. Kalau di Exnes 34 hampir 34 koma beda komanya doang. Hmm. Ini alasannya kenapa kemarin bisa jauh-jauh turunnya. Nah, terus ini batas turunan sekarang. Ini termasuk apa? Penahan harga kuat untuk sell bisa. Makanya kata saya. Tapi kalau mau tipis dari 33 tadi nah, ngambil di body atasnya yang si kejepit tadi nah. Hmm. Nah, terus kalau geser ke kiri dari 4 jam, geser ke kiri, Mas. 4 Ke jam. kanan ya, kanan. Nah, ini kan udah break bos lah bahasanya ya, ngebreak di 4 jam ini, makanya kemarin bisa kuat, turunnya bisa jauh juga. Kalau saya gini kemarin, terus kalau di D1-nya tadi juga kayak tadi, hampir sama kayak gini lah model model ininya, Hmm. model mappingnya. Hmm. Nah, yang sama posisinya kayak di bawah tadi. Kalau Mas nandain nandain yang di bawah berapa sih? Yang di 01 tadi nah. Kayak model mapping saya kayak gini caranya. Makanya saya ngambil candle kejepit setelah setelah di breaknya itu tadi. Ini Hmm. kan terbentuk support-support kan? Hmm. Apa sih ini bahasanya? Huruf M kayak gini apa sih bahasanya, Mas? Pengkolan, pengkolan. Ya, pengkolan kayak gini, dua kayak gini nah. Setelah daripada itu digaris terus ada candle kejepitnya, saya ngambil arsirnya dari area situ. Hmm. Semuanya sama yang saya mapping, tapi jalan. Hmm. 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 Sama kalau Mas tandain lagi nah, minta tolong Mas, garis datar lagi tapi yang di bawah kiri ya, kiri kiri bawah. Ya Mana? tadi juga nah, kiri kiri bawah Mas. Di 1801 itu. Yang kayak tadi. 1901 ya. Nah, ambilnya ke kiri Mas. Kiri lagi. Nah, kiri bukan di situnya. Oh iya benar. Ini yang terakhir berubah tren kata saya kan. Hmm. Terus makanya saya ngambilnya candle kejepitnya yang ini. Hmm. Candle kejepit yang di sebelah kanannya. Itunya agak di shadow ini Mas. Di shadow yang sebelah kanannya. Nah, di situ. Benar. Nah, ya di situ ya benar. Nah, makanya yang saya tandain ininya. Coba di order block juga Mas. Candle kejepitnya 1801 itu. Anjay, order block. Kata orang itu kan gitu Mas. Kalau denger sampean Nah, ngomong order block lucu cuma. sama kan? Saya ngambilnya gini kemarin. Iya.
nggak 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 tahu kenapa ya mas ya. Kalau trader yang 3 hari mas, saya coret-coret semua pair dari GBP hmm, sama USD sama Euro kayak mas itu, jalan semua itu. hmm. Saya kan nggak bisa mas, mas tahu sendiri kalau kalau mata uang pair lain saya nggak pernah bisa dari dulu. Justru gini mas, sekarang saya malah takut mas entry di pair lain mas, bingung saya juga, anjir 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 gitu kan, begitu entry itu jebol nggak ya, jebol nggak ya? Tapi kalau di gol walaupun Saya sering loss gitu, masih sering loss gitu, terus terang ya mas, berani aja gitu kalau udah mapping gitu jauh-jauh hari, entry entry aja gitu, mau salah mau bener gitu sampai berani. saya tes probabilitasnya kayak RTI dong. Segitu sampai mas, sama yang di atasnya. Nah saya buktiin, karena saya buktiin maksudnya mas, yang dari 19 ini nah mas, dari 1951, gol 1951. Nah di situ kan, nah coba lihat ke kirinya. Nah di kirinya ini ada yang di break mas sama dia. Nah tuh di shadownya ya mas, Nih shadow, nah ya tuh, nah ya. Tapi dia memang sedikit lebih, nanti kecilin ke 1 jam, sampai nanti ambil ambil di mana yang ada candle kejepitnya, sesudah atau sebelumnya, bisa sesudah bisa sebelumnya. ya mas, sekarang mah mas lebih lebih baik bikin istilah sendiri mas. Kalau kita salah nyebutin pakai istilah baku kan, kayak flag limit, kayak enggak, kayak saya kan. Kalau ada orang yang enggak setuju, ngamuk ya mas, ngamuk Itu dia. setan. Kalau Iya, orangnya enggak setuju itu, lah kok pokoknya di ngamuk. candle 1 jam itu yang dimasuknya mas Saya mah namanya mas, dulu. plan buat besok kayaknya bakal eh, kita lihat indeks dolarnya dulu ya mas ya, sebagai ini apa. Saya nggak ribain sih mas, target terkuatnya tetap masih di 1951 itu tadi. Alhamdulillah. 1951 itu kan ada yang di break mas. Mas coba lah geser ke kiri. Mana tadi mas? Lihat golnya sebentar mas. Ntar dulu mas, ini Yang saya 19 cari dolar kopi. dulu mas. Kalem mas, kalem kalem kalem. Tenang dulu mas, kopinya mas, kopinya mas, mana mas kopinya mas. Kopi aja susah Jadi tidur. jangan jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Biasanya orang yang terburu-buru itu terlalu ini menggebu-gebu. Jangan menggebu-gebu. Bakal buat. Jadi saya nggak merhatiin harga tertinggi lagi, terendah lagi, enggak. Jadi saya merhatiin strukturnya aja sekarang mas. Anjay. Udah mulai ini ya pakai Dow Jones ya. Itu saya nggak tahu makna. Saya cuman lihat trader itu berapa kali tonton sih, tapi saya nggak ngerti-ngerti. Baru kemarin, nah 3 hari yang lalu pokoknya. Ini area resisten nih dolar ini. Maybe there. Itu ada yang di break sama dia kan, di shadownya itu nah mas. Shadow kiri di break. Nah, di Break ke situ tinggal cari atas, candle break ke kejepit. atas, ke bawah, break lagi ke bawah ya, kayak gitu ya. Kalau dulu mah mas gak ada mas Quasimodo, gak ada Kalau COCH saya mas. Mas. mappingnya yang kayak gini mas ya, bukan lihat harga tertingginya yang kemarin. Jadi Mm-mm. saya ngambilnya ke kiri lagi. Nah mas lihat ada shadow 2 yang di Mm-mm. break, Mm-mm. kiri lagi, nah bawah itu ya. nah nah nanti mas cari candle kejepit kayak kata saya tadi, Di daerah di yang area breakout dekat ya situ. mas. Iya, di 4 jam sampai 4 jam, 1 jam, sampai time frame 5 menit ya, 1 menit. Mm-mm. Ini kayaknya Nah si nanti dolar di udah nyampe area posisinya topnya nih mas nih, udah nyampe area tertingginya nih. Saya takutnya jebol minggu depan nih. Ini kan udah kejepit ini. Jebol kayaknya nih gua dolar. Eh, bukan jebol tapi reverse mas, reverse ke bawah nih. iya. Kayak mau reverse ke bawah nih si dolar ini.
Tapi kita bedah lagi lah, saya pusing mas. Trading plan ini itu kalau kalau enggak jebol ya enggak ke trigger gitu kan, jebol enggak ke trigger, jebol enggak ke trigger gitu aja. Jadi pengennya tuh momentumnya tepat gitu mas, dapat SL tipis gitu terus ke trigger gitu, terus serut gitu harga itu sesuai analisa kenceng gitu, enak biasanya. Tapi mas biasanya gimana ya kalau pengen dapat momentum kayak gitu itu harus benar-benar tepat gitu, kalau kurang-kurang mah Iya, waktunya sabar. Mappingnya juga sabar harus gitu, benar. entry-nya harus sabar kalau mau dapat, kecuali saldonya kayak saldo teman kita itu kan, saldo sultan gitu kan, banyak gitu saldonya. Oh iya mas, ngomong-ngomong soal ini ya, dulu mah perasaan nggak ada ya Quasimodo itu yang apa tuh, zaman dulu mah nggak ada Quasimodo, nggak ada COCH, nggak ada ya, yang ada itu inner support resisten. Masih ingat gak mas Iya, teori atap lantai iya, yang kayak begini, iya, nih contohnya ini di dolar nih. iya, Nah ini support iya, support. support ini namanya inner support resisten dulu mah namanya. Jadi kalau harga ke sini kita buy gitu, SL nya di bawah outer apa apa mas istilahnya dulu tuh, outer ya, outer support resisten gitu gini itu simpel dulu mah perasaan tuh. Iya. Kalau yang saya pakai tadi itu masih teori SND juga kan mas, supply demand sama support resisten juga kan, tapi kan Gimana secara ya, garis besarnya. gimana ya mas, kalau prinsip saya gini mas, SNR nggak ada SN di SL nya lebar gitu, tapi kalau SND nggak ada SN buat backingan di belakangnya gitu, itu gampang tembus. Saya nggak tahu apa metodenya apa, tapi menurut saya supply demand nggak sih itu mas yang saya pakai kalau cara mappingnya kayak tadi. Ya misalkan gini mas, sampai ngelihat support kuat ya, di sini ada satu gitu, ini basic banget mas, dua gitu kan. Nah ketika yang ketiga kali dia break nih, break, dia retrace dikit lalu dia turun lagi ke bawah shoot gitu. Nah ini yang disebut supply demand itu yang ini mas, sesuatu yang ngebreak level tertentu gitu, ini sebut supply Ya demand benar, gitu. benar. Kalau bisa ya candle kejepit yang bentuknya engulfing, nah itu mantap gitu, engulfing itu probabilitasnya tinggi gitu mas. Siapa sih di dunia ini trader yang nggak kenal engulfing? Pasti semua orang tahu gitulah engulfing, siapa sih yang nggak kenal gitu engulfing, yang bukan dari SND aja tahu engulfing gitu. Cuman masalahnya Iya, mas, engulfing itu ada yang sifatnya aksi, ada yang sifatnya reaksi gitu. Kalau aksi tuh kayak kayak begini mas, jadi engulfing yang terbentuk setelah dia memecahkan sesuatu gitu, ini engulfing yang aksi gitu. Yang reaksi itu kayak begini mas, kalau dia naik ke sini gitu, lalu dia di sini membentuk bearish engulfing di sini kayak gini, engulfing gitu mas, shoot gitu kencang ke bawah, nah itu namanya reaksi. Nah reaksi ini yang kita jadikan sebagai konfirmasi entry gitu, kayak gitu biar pede entrynya gitu. Jadi ketika harga balik ke area body yang di engulf gitu ke sini, kita baru sell gitu untuk memperkecil stop loss kayak gitu mas, tujuannya itu. Nah gitu, ini dulu mah gak ada mas istilahnya Quasimodo, istilahnya apa tuh COCH, dulu mah simple persen. saya sih nggak tahu mas, cuman sebenarnya kalau saya tangkep bos-bos yang dia bilang break of structure tadi ya breakout menurut saya gitu. Iya breakout ke Tapi atas gitu. yang saya cuma lebih merhatiin strukturnya doang, di mana kenapa di sini bisa mantulinnya kuat, di sini kuat, oh karena di sebelumnya di sini tadi ada support atau resisten yang sudah di break sama dia, terus cari candle jepit yang setelah setelah di breakout support atau resisten kuat tadi udah kebentuk 2 atau 3 kali lah minimal, cari candle jepit itu tandain, Ya dan minimal ya dua mas, jalan worth it maksudnya mas. minimal dua mas, Iya, minimal dua, minimal 2 jalan, minimal makanya minimal makanya saya dua, juga bingung. dua dua pantulan, minimal dua pantulan esnya itu. Kalau enggak dua pantulan dia cari yang pantulannya kenceng gitu, tapi single Sampai SNR, main. tapi pantulannya kenceng bukan main gitu, dia paling tinggi di antara yang lain gitu, atau paling dalam di antara yang lain gitu. Itu support resisten gue tuh ya begitu.
apa namanya, saya berani loh masuk masuk GBP, berani UJ, berani kayak semalam Mas bilang kuat kuat kata Mas. Tapi kan benar reaksi maksudnya gitu. Nah di situ ada reaksi, saya juga heran. Jangan heran Mas, harus di ini dulu apa, harus gimana ya, harus dibikin konsepnya dulu gitu. Jadi biar lebih apa tuh istilahnya tuh, Saya jelasinnya kurang paham Mas, makanya penjelasannya pakai bahasa saya. iya enggak ya, Tapi nggak saya nggak apa-apa, paham jelasinnya tuh nggak gimana. nggak apa-apa ya. Coba kalau sampean nih bayangin nih kayak gini kan, kalau dia udah break ke atas kan kayak begini, ini kan sinyal mau naik kan, break body maksudnya kayak begini, ya enggak Mas, break body ini kan kita ubah ke lencat ya. Nah iya Mas, bener Mas, break body berarti kan dia ini sinyal mau ke atas kan kalau pakai konsep SNR. Iya. Nah bener kan. Nah tapi kalau istilah-istilah Mas, istilah-istilah itu sebenarnya kita Yang bebas mau Mas. kuat dia itu dari kiri ini Mas, kendali jepit yang sesudah ini, nah yang sebelah kiri. Nah ini kan ada resisten di breakout. Ah ya, ambilnya dari nah ngebloknya dari ini apa, dari yang kendal kejepit ini. Nah Ini harus kuatnya iya, kalau enggak lihat ke turun ke time frame kecilnya lagi, kalau ada yang di Angel Fin itu atau ada yang 4 jam. Ada ini enggak, ada kendal kejepit enggak? kayaknya sih di sini Mas, ini reaksinya bagus sih Mas dari resisten ini ke sini ya. Tapi nggak tahu nih ada nggak Mas di level 104 ini. Kendal kejepit kayak apa kayak gitu yang bikin dia naik ke atas gitu. Ada nggak Nah, kira-kira? kecilin lagi Mas sampai sampai 30 menit coba. Sampai kelihatan kendal kejepitnya gitu ya? Pasti ada itu. Iya, sampai kecil-kecil pasti ada. Setelah di breakoutnya ini pasti ada kendal kejepit. Nah ini Nah, benar kan, ada kan? ada Tuh, di. di garis putus-putus ini nama Mas 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 tandain berarti. Setelah di breakout tadi. Nah, boleh lihat ke kanannya. Shoot, indah banget ini. Nah, kan betul? Nyenggol kan? Maka dia mantul naik. Iya. Nah kalau resisten yang kayak begini Mas, yang breaknya cuma dikit, apakah layak kendal kejepitnya diambil? Kalau saya pribadi di sini Mas, kalau mau lihat ke kiri nih, nah ke kiri nih Mas. Nah ini ada shadow nih. Shadow yang di tengah-tengahnya Mas. Bukan yang itu. Di kanannya lagi nah. Yang baru. Nah itu. Nah, Edannya. lihat ininya, apa namanya? Zoom. Ada candle kejepit nggak di sini? Nah, ada merah tuh. Yang merah paling kiri Mas. Ini. Kiri, paling kiri lagi. Ah iya itu. Sepanjang itu di order block sampai bawah. Anjay, order block lagi nggak? Nah tuh kan. Anjay, order block. maaf mas. Gara-gara nonton si ini sih siapa? Trader Unsensor itu nah Mas. Tapi saya nontonnya nggak sering-sering, baru berapa kali. Iseng-iseng. Saya mah kebanyakan sih Mas. Itu. Kalau saya belajar trading ya. Gitu. 50% atau 40% lah dari channelnya Pak Daud. Terus 10% dari buku, 10% dari PDF, sisanya itu pengalaman di Hajar Market gitu. Sama kayak Gold nih Mas. Hah? Di Hajar Market. Ini pengalaman di Hajar Market sisanya mah. Cuman gak jera-jera ya. Nggak tahu Mas. Ini yang seangkatan saya Mas, 2020-an lah. Ya 2020 akhir. Seangkatan saya Kang Aji, Mas Pais, terus Mas Agu. Sampean kan senior Mas, udah sampean kan sepuh gitu. Mana ada Mas. Sepuh. Ajarin dong Puh. Nama aja nggak bisa, nama-nama ini. Bukan masalah nama-namanya. Bukan masalah nama-namanya Mas, trading itu yang penting hasil gitu kan. Kalau istilah itu bebas milih sendiri. Kadang-kadang orang itu Mas gimana ya, gaya tradingnya itu unik gitu. Jadi kadang-kadang gimana ya,
dia misalkan ngambil satu konsep gitu, konsep SND SNR gitu, tapi kalau urusan eksekusi nah itu beda lagi ceritanya mas. Kalau konsep itu Iya baku betul. sifatnya, bisa dijual, bisa dibeli, bisa dibukukan, bisa dibikin PDF gitu. Tapi kalau trading style psikologi itu beda-beda mas, orang-orang itu. Jadi nggak bisa disamain gitu. Trading style saya sama sampean pasti beda gitu. Kalau saya trading Iya. style saya SNR nggak ada kedal kejepit, nggak mau entry saya. SNR breakout kayak gitu. Kalau SNR nih misalkan SNR kuat ya mas ya, ada dua pantulan gitu kan, dua tiga pantulan gitu, di breakout sama candle yang impulsif gitu, yang kenceng gede gitu, berbatang-batang gitu. Tapi kalau di level tersebut nggak ada SND, nggak ada zona candle kejepit gitu, engulfing atau apapun itulah gitu, order block kalau kata sampean mah, saya nggak mau entry mas, nggak mau saya mah entry di area kayak begitu. Itu style atau Cuma prinsip gitu. iya style itu prinsip kita. Kalau sampean kan mungkin masih berani kan, kalau setiap ada impulsif breakout pokoknya saya ambil di situ gitu kan. Sekarang Mas, kalau udah 3 hari ini saya metode mappingnya kayak gini tadi mas, makanya saya tanya sama mas, metode yang saya pakai ini namanya apa? Supply demand juga kah atau SNR SND basic. Yes, SNR kayak begini nih. SNR kuat gitu kan. Sejajar dengan SND gitu, Mas. Kayak begini. Cocok gak? Cocok dong. hmm, Tuh kayak begini nih. Ini basic, Mas. Tapi basic kadang-kadang orang gimana ya? Kadang-kadang saya sendiri juga, Mas, ngambilnya itu terlalu jauh gitu. Trading itu, Mas. Terlalu pengen kelihatan pro gitu. Sampai lupa gitu sama yang basic. Ibaratnya gini ya. nih, nah kayak di 5 menit nih mas, saya ketemu nih, coba nah yang di DXY itu kanan kananin kananin kanan. Nah, kenapa di sini turun? Nah ini kan ada di break tuh. Kalau Hmm, saya pandangan saya ya, yang berapa sih? Di lembah yang nomor kedua nah mas, yang dua terendah. nih. Atas ini, kanan kanan, kanan dikit, kanan 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 banget, kanan lagi mas, terus. Nah atas atas itu, kiri kiri. Nah itu kan ada yang di break tuh. Hmm, Nah kalau diturunin lagi kan nggak ada ininya kan, hmm, apa namanya? Nggak ada candle kejepitnya kan. hmm. Nah, coba coba lihat di 1 menit ada nggak candle kejepitnya? Gak ada. Yang di garis tadi mana? Oh ini. Nih, gak ada. Nah berarti saya ngambilnya di sebelumnya itu mas. Oh enggak mas. Nggak ada ini mah. Ini namanya clean breakout mas. Clean breakout, breakout Oh, impulsif tanpa nggak ada SND sama gitu. sekali ya. Ya nggak ada SND sekali. Nah makanya saya bilang kan tadi kan, kalau SNR nggak ada SND walaupun cuman clean breakout, SL-nya lebar mas. Misalkan sampai sel di sini, SL-nya pasti di atas ini nih. Pasti kayak Kalau gitu. saya ngambilnya, tapi di sini ada juga di atasnya mas. Hmm? Kalau saya posisinya gini saya malah gesernya ke atas. Iya maksud Di saya atas tuh nah. mas, kalau SNR yang di breakout nggak ada SND pasti SL-nya lebar. Begitu maksud saya begitu mas. Ya, kalau di sini saya kelihatan nggak ada maksudnya. Mm-mm. Ini garis putih-putihnya di sini. Garis putih-putihnya saya rubah, naikin ke atas. Sini. Nah, di bawahnya, di bawah hijau itu candle kejepit bawah. Nah, di situ. Nah, berarti ngambilnya bukan dari situ. Ketika ini di break berarti dia balik laginya ke atas, candle kejepit atasnya. Mm. Yang atas sekali. Resisten atas dia sekali. Boleh ordernya sampai ke habis itu boleh. Nah, kalau nggak sebatas itu ya. Mm. Iya maksud saya tuh gitu. Ini namanya clean breakout, ini ya namanya clean breakout ya. Iya, clean breakout. Jadi breakout impulsif, candle sebatang gitu. Ketika ada support, di break sama candle sebatang yang gede panjang, terus apa? Nah, Eh ibaratnya tuh ngelambai ke bawah gitu, kayak 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 punya sampean sampai sampai ke apa? Sampai ke dengkul. Nah, ini namanya clean breakout, Mas. Jadi panjang, besar, bertenaga gitu. Sampai ke mata kaki gitu. Ini namanya clean breakout. Jadi di sininya itu nggak ada apa tuh, nggak ada candle kejepit gitu, beli clean aja gitu, bersih, cleannya iya. bersih mas, tapi tenaganya luar biasa ini,
harganya luar biasa. Makanya kata saya kan tadi kan bilang kalau SNR di breakout nggak ada SND, SL-nya lebar. Maksudnya itu gini mas. Tapi kalau di sini ada SND, ada kendala kejepit nih, SL-nya bakal jadi kecil mas. Kayak gitu. Nah kalau SL kalau clean breakout begini, biasanya saya ngambil area ujung atau area origin. Kata orang-orang mau origin katanya. Kalau kata saya mau pojokan harga gitu. Di area resisten paling atas gitu kan support. Kalau di break akan jadi resisten ya mas ya kan gitu. Resisten sebelum sebelum terjadi breakout tetap jadi resisten kan gitu konsepnya. Masuk kan mas, sekarang kita masukkan. Masuk ya, Iya. masuk dong. Kita samakan dulu logikanya. Mungkin dulu saya makanya sering debat sama sampean kurang cocok itu ya kayak gitu. Apa tuh istilahnya tuh terlalu melupakan basic gitu. Terlalu Oh, melupakan. berarti itu namanya basic ya? hmm. Clean breakout atau SND breakout gitu, atau base breakout. Sebenarnya tuh base atau SND breakout itu ketika SNR kuat di break ada SND-nya sejajar banget mas. Kayak yang tadi tuh di M5 tuh yang kata sampean di sini nih. Ini kan SNR kuat banget ya mas ya. Pantulannya edan kan sini. Iya. Ini edan ini paling kencang paling anu ya. Nah ini bukan clean breakout tapi di sini ada SND gitu di sini tuh. Nah SNR yang paling murah atau support yang paling murah itu di sini tetap itu sebelum terjadi breakout di sini tetap di situ. Atau kata orang-orang mau origin lah istilahnya kayak gitu. Atau pojokan Kalau saya harganya. ngambilnya nggak dari sini nandainnya pasti ngebloknya mas, dari ke kirinya lagi dulu. Iya di sini ya. Di situ, nah di situ kan ada resisten yang di breakout tuh. Hmm. Nah, yang di atas order yang di blok itu, nah ada pasti di situ deket-deket situ harusnya ada ini apa namanya kendala kejepitnya. Hmm. Nah iya yang paling kiri tengah itu benar ordernya dari situ. Hmm. Karena kalau ngambilnya dari yang tengah-tengah atau emas yang pertama tadi bloknya di situ, itu bagi saya itu sudah reaksi yang timbul. Hmm. Tapi reaksi yang timbul itu kan ada penyebabnya. Nah penyebabnya itulah yang bikin pertama kali kuatnya. Hmm. Kalau reaksi itu saya nggak merhatiin reaksinya lagi, ngambilnya ke kiri lagi. Hmm. Kita mas kita bahas dasarnya dulu mas yuk. Yuk bahas dasar yuk mas yuk. Udah bahas basic yuk. Tanya saya sampai udah lupa. Ih buset deh, support di break jadi resisten kayak gitu basic. Tahu. Jangan Kalau terlalu gitu belagu lah, jangan terlalu tinggi lah kita mah. Ngomong tinggi los kan percuma. nanti mas kayak apa inner router itu udah lupa bener mas, beneran saya yang udah lupa, yang nggak tahu lantai lagi, tahunya cuma lantai support dijebol jadi atap ya. doang. Hah? Tapi kalau mas bilangnya atap jadi lantai jadi atap saya tahu, tapi kalau inner itu router saya nggak tahu. itu apa teknik belajar trading tahun berapa itu mas? Sampean udah tua kayaknya nih kalau tahu teknik ini nih. Benar mas, tapi saya nggak memperdaya itu dulu, cuman sering-sering dengar cerita orang gitu. Iya sekilas itu mah dulu tuh kayak apa analoginya itu pakai bola karet ya yang dipantulin ya. Ya enggak, bola karet apa bola kasti sih itu, bola kasti ya, bola kasti apa bola karet mas. Ini misal lantai satu ya, kita ngomongin, kita balik lagi ke basic mas. Anggap kita ini bodoh-bodohan mas, saya bodoh sampean bodoh gitu, nggak ngerti Iya. apa-apa gitu. Jadi ngomongnya kita harus rendah dulu. Ini lantai satu, jangan dulu, ini lantai 3 sebagai lantai tertinggi gitu. Kita bodoh-bodohan mas sekarang nih. Anggap kita nggak ngerti apa-apa, belum tahu apa-apa gitu. Di lantai 3 ya mas. Lantai 3 ini kita gandakan kopi, terus ini di kopi juga. Kita bodoh-bodohan sekarang mas. Ini lantai 3, ini lantai apa, kita bodoh-bodohan. Kadang-kadang ibaratnya mas, basic itu kalau bikin rumah itu pondasinya gitu. Ngomong ke barat ke timur kan kita kan. Oh pokoknya harus interiornya eksteriornya harus bagus ini kan. Apa harus ada rooftop, harus ada balkon begini kan. Atapnya harus pakai yang ini, merek ini gitu. Tapi pondasinya kropos gitu. Lama-lama ambrol itu rumah. Coba walaupun apa
walaupun bagian atap, bagian dindingnya sering digonta-ganti gitu, tapi kalau pondasinya batu kali semua gitu, keras bahannya gitu, nah, itu tetap rumah akan stay di situ gitu, bahkan tahan bertahun-tahun gitu. Kayak gini nih, ini kan ibaratnya harga itu bergerak dari titik tengah ya mas, dari lantai 2 lah. Lantai 2 itu sebagai pivot lah, titik tengahnya gitu ibaratnya tuh. Ini bola ini si bola ini dilempar dari atas ke bawah kan, baru dia bisa mantul kan ke atas lagi gitu. Nah gitu kan teorinya itu kan. Ini bola nih, misalkan ini bola nih, bola yang warna biru kecil ini bola, ini kita punya bola dilempar dari atas ke bawah nih, dari sini, dari lantai 2, dari atapnya lantai 2 ya mas. Ini atapnya lantai 2. Iya benar. Berarti kalau lantai 2 berarti atapnya lantai 1 ini deponya dari lantai 2, dia turun bola itu mantul ke lantai 1, dia akan mantul lagi ke lantai 2 kan gitu aja terus ini. Terus nah ketika si bola ini berhasil menembus lantai 2 gitu, berarti atapnya lantai 1 gitu, dia akan berpindah mas ke sini, serut gitu, dia akan mantul terus tembus ke lantai 3 gitu. Iya lantai 3 dia akan turun lagi ke lantai 2, dia nggak mungkin bisa lagi, dia nggak mungkin bisa lagi gitu turun ke lantai 1, karena bola ini akan terus memantul mantul 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 gitu dari lantai ke lantai gitu, dari atap ke lantai, atap ke lantai gitu. Ini lantai berarti ini atapnya nih. Nah seperti itu, ayo aja gitu terus nih si bola itu. Nah itu kan teori dasarnya ya mas ya. Masalahnya market udah nggak kayak begini mas zaman sekarang itu. Percaya Ya, gak sama saya? iya benar. Kalau seandainya market itu selalu bergerak rapih seperti ini, waduh, udah kaya saya dari dulu mas. Udah nggak mungkin, sekarang udah nggak trading lagi saya. Udah liburan ke Bali kayak, ke luar negeri kayak, kemana gitu. Kalau emang serapih ini gitu. Nah masalahnya mas, bola bola zaman sekarang atau market zaman sekarang, kadang-kadang dia udah jebol nih si lantai 2 ini, dia mantul ke lantai 3, dia ngepot lagi mas sampai lantai 1 gitu. Lantai 1 dia jebol lagi, lantai 2 naik lagi ke lantai 3 gitu sekarang mas. Bola itu, si harga itu, si market itu bergeraknya seperti itu gitu. Apakah ini menggambarkan sifat manusia mas, yang semakin sadis sama orang lain gitu, yang mengambil stop loss. Bisa. Iya kan katanya market itu kan makin kesini makin kejam kan. Market zaman sekarang itu nggak sesimpel market zaman dulu kan. Ya. Iya kalau emang dari begini kayak dulu, waduh enak banget ya mas trading kayaknya ya. Mau time frame berapapun gitu. Aman-aman aja ya. Iya nggak ada ceritanya tuh. Waduh Mas Jun saya buy di area SBR tapi keseret Mas Jun sampai origin. Nah nggak ada cerita kayak gitu. Saya nggak bakal dapat curhatan kayak begitu. Serius. Iya. Kalau emang market bergeraknya masih seperti ini sampai detik ini gitu, sampai hari ini sampai detik ini gitu. Kalau emang kayak gitu mas. Tapi kan faktanya enggak, ngepot dulu ke lantai 1, baru naik lagi ke lantai 3. Aduh, saya juga pengennya kayak gitu mas, market itu rapi kayak begini nih. Kalau emang Iya. bisa gitu, kalau emang bisa, pokoknya mata kita itu akan fokus ke area SNR yang benar-benar sejajar aja gitu kan, rapih gitu. Sayangnya market udah nggak begitu lagi sekarang, agak gimana gitu, tricky. Ngantuk Lemah. saya udah hampir 2 hari kurang tidur terus mas gara-gara sakit gigi nah. Nah Parah sakit gigi. harus sakit gigi itu harus ini mas, harus banyak ngomong biar kering mulutnya. Kalau basah terus sakit lagi ntar. Banget. Kayak hilang-hilang ya 3 hari udah. Tidur tambah sakit, soal lembab mulutnya. Ya. Nyut gitu. Itu harus dicium sama pacarnya itu mas. Pacar orang mana mas? Orang sini.
Oh, orang Palembang juga. Seumuran kan? Di bawah saya berapa tahun ya? Apa masih 17 tahun? Waduh, sampai ngincer ABG. 8 umur dia. Cuma kan ribut doang. Jangan cari ABG lah Mas, masih labil mah apalagi tuh. Makanya Cari itu yang cewek-cewek yang usia gimana ya? Udah kalau emang sampean udah mau serius, cari yang usia 21, 22, 23 itu. Nah, yang kayak gitu. Carinya yang kayak begitu. Itu udah bisa diajak serius gitu. Udah pola pikirnya udah nggak labil kayak ABG baru apa tuh baru puber gitu kan. Tahu sendiri Mas, ABG baru puber Mas. Lihat yang ganteng dikit melehoy gitu kan. iya. Lihat yang motornya bagus dikit melehoy gitu. Nah, kalau yang udah 22, 23 itu 25 lah gitu. Tapi kalau udah 28 ke 27, 26 ke atas mah biasanya cewek karir itu mah. Kita juga minder mau ngejar juga. Kita akan ibaratnya mobil mobil kita mah Avanza, dia pakai pakai ini, pakai Corolla. Iya. Kalah udah, kalah kalah salib itu. Kita bawa Avanza, beliau bawa Corolla. Aduh, udah beda kelas itu. Kenapa meetnya mau jam 1 nanti masalah Kang Haji? Iya, Kang Hajinya belum pulang. Sekarang baru jam berapa ini? Baru jam Ya masih dari sore. mana emangnya? Masih sore, Jalan. masih sore. Kalau di negara saya masih sore ini. Itu misalnya ini kan lo kalau gigi nggak sakit udah tidak kemana mah enak sahabat. Hmm. Ini kayak si ini Mas, si GU ini. Si GU ini kan support ini kan. Area support ini kan. Ini disebut clean breakout bukan Mas? Ada gerakan sedikit Mas, ada gerakan cerut 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 gitu, kayak kayak gitu. Si JPPJ Coba lihat ke temprem 1 jam ya mas. Saya ada nanda ini. ada ya. Tapi si Terus lagi mas. yang ada kejepitnya 30 ada menitnya. di atas. 30 menitnya lagi. Enggak ada. Terus sampai 15 menit. Oh, ini ya. Nah ini ada. Jadi saya tandainnya dari itu. Dari atas. Mm-mm. Agak gede ini mas zonanya. Iya lumayan Ya sih. Lumayan sih. segitu. Kalau saya malah nandainya sampai ke bodi bawah juga mas. Hmm. Yang bawah juga kejepit bawahnya juga. Oh, yang ngompres gini ya, yang mepet-mepet ini ya. 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 Mantap. Segitu. Sampean tipikal orang yang jaga ya kalau bisa entry selebar ini. Nah, makanya yang ini kan masuk dia kan. Hmm. Nah, enggol dia reaksi. Ini saya sudah buat juga ini. Nah, saya Makanya juga kata Mas saya ini seneng. namanya apa ini mas metodenya saya Ini nggak namanya tahu. setup SNR SND. SNR ketemu SND sama dengan cinta. Oh gitu ya. Hmm. Saya ngodelnya pokoknya sepanjang itu tadi. Tapi patokannya kalau yang atas blok ini udah jebol udah lepas Iya, harus. lepas ya. Mantap Mas prinsipnya. Ya juga begini Mas. Kalau ada SNR satu, ini berapa ini? 1, 2, 3 ya. Yang sejajar lah. Kurang lebih mantulnya 3 ya. Di break gitu. Ada SND lah. Full margin, full margin. Gas gitu maksudnya. Maksudnya gitu. Tapi kalau nggak ada SND, nggak tahu Mas. Ini kan kalau trader supply demand ya, karena udah mindsetnya kali ya. Jadi kalau SNR nggak ada SND, pasti SNR-nya bakal lebar gitu. Kayak gitu. Kalau ada SND kita jadi tahu batas gitu Mas. Emang kita mau gitu ke plotting sampai area origin ke atas ini, gitu. Iya. Baru udah MC baru turun gitu kan, nggak lucu gitu. Kita kan harus tahu batasnya, cari yang paling rendah gitu. Itu cari aja yang supportnya signifikan kayak begini nih ya. Yang 2 sama baris begini Mas. Nih yang 1, 2, 3 sama baris, ini 3, di sini 1 sama baris sama baris itu. Kalau saya ngecilinnya ngambilnya gini mas. Kalau saya ya. Besarin dikit mas, boleh besarin dikit nggak kelihatan. Blok yang di bloknya itu dibesarin candlenya lagi. Dah. Jadi kalau saya kalau seminimal minimalnya batas shadow-nya sebenarnya nggak saya masukin mas, shadow bawahnya tetap body ketemu body. Cuma
sekecil gitu, tapi memang harus lebar kalau saya bikin. Kalau enggak, kalau mau dikecilin